Kurang dari 48 jam terakhir nasib Dani Olmo ditentukan. Kontrak baru Salah di Liverpool jauh dari kata sepakat. Pep Guardiola akhirnya tersenyum lagi. AC Milan pecat Fonseca, Sergio Conceição ditunjuk jadi pengganti. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. "48 jam terakhir Dani Olmo sebagai pemain Barcelona." Marca melaporkan Olmo tetap berlatih seperti biasa di Ciutat Esportiva. Pemain 26 tahun itu bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Barcelona cuma mendaftarkan Olmo sebagai pemain barunya di Liga Spanyol hingga akhir bulan ini saja. Artinya, waktunya tinggal tersisa kurang dari 48 jam agar Blaugrana bisa melakukan daftar ulang. Situasi itu datang karena krisis finansial yang melanda. Juventus seri ke-11 kali. Juventus meraih hasil imbang ke-11 di Serie A musim ini usai ditahan Fiorentina 2-2 di Giornata ke-18. Setelah Thiago Motta menyesalkan kegagalan Bianconeri membunuh laga dengan gol ketiga. Padahal sepanjang laga Juventus jatinya tampil dominan dengan 62% penguasaan bola serta melepaskan 15 tembakan dan 5 tepat sasaran. Kontrak baru Salah di Liverpool jauh dari kata sepakat. 2024 sudah hampir usai, namun kejelasan kontrak baru Mohamed Salah di Liverpool masih menjadi tanda tanya. Penyerang asal Mesir itu bahkan menyebut saat ini situasinya jauh dari kenyataan. Pep Guardiola akhirnya tersenyum lagi. Manchester City menutup 2024 dengan kemenangan atas Leicester City. Kemenangan itu penting bagi City sebab memutus laju buruknya. Hasil itu cukup membuat Guardiola tersenyum lagi. Manajer asal Spanyol itu terlihat sumringah selesai laga saat menyalami para pemain. Tak cuma itu, supporter juga mulai menyanyikan chant Pep Guardiola. Fans Manchester City yang away memberi semangat kepada Guardiola usai laga. Guardiola akui peluang juara Manchester City sudah tertutup. Manchester City kembali ke jalur kemenangan di Premier League usai menaklukkan Leicester City. Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan City di Premier League. Meski demikian, Pep Guardiola menyebut asa juara timnya sudah pupus. Guardiola bangga catatkan pertandingan ke-500 sebagai manajer City. Pertandingan melawan Leicester memiliki makna yang sangat spesial bagi Pep Guardiola. Pasalnya ia berhasil mencatatkan laga ke-500 sebagai manajer City sekaligus menutup tahun 2024 dengan kemenangan. Manchester City percepat transfer Jonathan David. Manchester City telah memindahkan calon perekrutan Jonathan David ke bulan Januari karena Pep Guardiola ingin membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Kedatangan David ke City akan memperbaiki kesalahan yang mereka buat saat menjual Julian Alvarez ke Atletico Madrid musim panas lalu. Old Trafford kedatangan tamu yang berbahaya. MU akan menjamu Newcastle di Old Trafford pada pekan ke-19 Premier League 2024-2025. Bagi Setan Merah, ini akan menjadi sebuah ujian berat melawan tamu yang berbahaya. Pasalnya, The Magpies datang ke Old Trafford dengan performa yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Eddie Howe itu tengah berada dalam performa terbaiknya. Dalam 4 pertandingan terakhir, mereka selalu meraih kemenangan dengan skor telak. Sergio Conceição jadi pengganti Fonseca.
Sergio Conceição telah disiapkan untuk mengambil alih kursi kepelatihan Milan. Kesepakatan dengan mantan pelatih Porto itu telah tercapai sebelum pertandingan melawan Giallorossi, dan ia bakal ditawari kontrak 6 bulan senilai 1 juta euro dengan opsi perpanjangan 1 tahun untuk Rossoneri. Fabio Cannavaro jadi kandidat kuat pelatih baru Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb memutuskan untuk menggantikan posisi Nenad Bjelica. Klub asal Kroasia itu dikabarkan tengah mempertimbangkan Fabio Cannavaro sebagai calon pelatih kepala baru. Dikutip dari akun X pakar sepak bola Eropa Fabrizio Romano, bahwa Cannavaro dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menangani tim Dinamo Zagreb. Santi Cazorla terbuka untuk kembali ke Arsenal. Mantan bintang Arsenal Santi Cazorla mengisyaratkan kemungkinan kembali ke Arsenal setelah kontraknya dengan Real Oviedo berakhir pada 2025. Cazorla baru-baru ini menjadi tamu dalam kemenangan Arsenal atas Ipswich Town. Ketika ditanya soal kemungkinan kembali ke Emirates Stadium, Cazorla menjawab, "Ya, mengapa tidak? Arsenal adalah rumah saya. Saya mencintai klub ini dan orang-orang di sana, jadi kita lihat saja nanti." Imbang versus Wolves, Postecoglou merasa sangat tersakiti. Bos Tottenham, Ange Postecoglou mengaku sangat tersakiti terkait performa timnya yang memburuk saat mereka ditahan imbang 2-2 oleh tamunya Wolves. Spurs akan memulai 2025 dengan peringkat paruh bawah setelah hanya menorehkan 1 kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir Premier League, dan Ange Postecoglou masih mengandalkan skuadnya yang terbatas. Namun Postecoglou merasa mereka masih bisa bersaing di papan atas musim ini. Arne Slot sanjung kualitas pertahanan Liverpool. Arne Slot tampak cukup puas dengan kinerja lini pertahanan Liverpool setelah timnya berhasil menutup tahun 2024 dengan kemenangan sangat telak di kandang West Ham. Liverpool kini memiliki 45 poin dari 18 pertandingan. Meskipun penampilan gemilang mereka di depan gawang telah menjadi berita utama, Liverpool tampil solid di lini belakang dengan hanya kemasukan 17 gol di liga. Erling Haaland happy bantu Manchester City kalahkan Leicester. Manchester City mendapatkan hasil memuaskan saat mereka tandang ke markas Leicester City. The Citizen meraih kemenangan dengan skor 0-2. Selepas laga usai, Haaland memberikan komentarnya. Haaland mengaku bahagia karena ia turut andil dalam kemenangan timnya, sekaligus mengakhiri paceklik golnya dalam beberapa laga terakhir. Menurutnya, hasil ini akan meningkatkan kepercayaan diri timnya. Guardiola ajak Manchester City lupakan gelar, fokus kejar posisi 4 besar. Sikap realistis mulai ditunjukkan Pep Guardiola dalam mengawal Manchester City. Guardiola mengajak para pemain Manchester City untuk melupakan gelar Liga Inggris dengan fokus mengejar Piala FA dan posisi 4 besar. Berkat 3 poin di kandang Leicester, Manchester City berhasil beranjak ke urutan kelima di klasemen sementara. Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih oleh Manchester City pada bulan Desember 2024 di Liga Inggris. Cristiano Ronaldo beri kode gabung Manchester City. Mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo mengisyaratkan dirinya bisa-bisa saja kembali ke Liga Premier Inggris dengan memperkuat Manchester City. Kendati melegenda di Manchester United, Kapten Portugal itu tak menampik peluang jadi dewa penyelamat klub asuhan Pep Guardiola itu apabila mereka memang membutuhkan jasanya. Menurut Ronaldo, di sepak bola tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Paulo Fonseca akui sudah dipecat AC Milan. Paulo Fonseca akhirnya membenarkan mengenai rumor pemecatan dirinya sebagai pelatih AC Milan. Hal ini ia katakan ketika dalam perjalanan pulang usai laga Milan versus AS Roma di San Siro.
Hasil imbang 1-1 melawan Roma, kabarnya membuat manajemen Rossoneri mengambil sikap mengenai status Fonseca. Itu benar, saya keluar dari AC Milan, inilah hidup. Hati nurani saya jelas, sebab saya melakukan sebisa saya, katanya. Tegas, Atlanta enggan lepas pemain bintangnya di musim dingin. Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2025, Direktur Atlanta Tony DeAmico menegaskan bahwa klubnya tidak akan melepas pemain bintangnya. Sang Direktur olahraga bilang kalau Ladea mungkin akan bergerak untuk merekrut sejumlah pemain baru jika memungkinkan. Namun untuk aktivitas pemain keluar, DeAmico dengan tegas menyatakan tidak akan merelakan satu pemain pun pergi dari Gewiss Stadium. Jika tak mau potong gaji, Frenkie de Jong bisa terusir dari Barcelona. Frenkie de Jong mungkin akan terdesak untuk meninggalkan Barcelona. Dikabarkan bahwa pihak klub tidak ingin memasukkan gelandang Belanda tersebut dalam rencana mereka untuk musim depan, kecuali ia bersedia memperbarui kontraknya. Jika de Jong setuju memperbarui kontraknya, kesepakatan tersebut akan dilakukan dengan syarat pengurangan gaji. Klub melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan de Jong. Real Madrid terbuka untuk melepas Vinicius sebesar 300 juta euro. Mantan pencari bakat Real Madrid, Manolo Romero, telah mengisyaratkan bahwa jika sebuah klub dari Arab Saudi menawarkan 300 juta euro untuk Vinicius Junior, ia yakin Florentino Perez tidak akan ragu untuk menjual bintang Brasil itu. Dia menyatakan keyakinannya bahwa presiden klub bahkan akan secara pribadi mengantar pemain itu ke bandara jika tawaran tersebut dibuat. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!